sidang dipersilakan membacakan CV Profesor Emir Mauludi Husni. Kami akan bacakan kurikulum vitae Profesor Emir Mauludi Husni. Beliau lahir di Bogor tanggal 7 Juli 1967. Kelompok keahlian teknik komputer. Nama istri adalah Iin Rahmi Handayani. Beliau memiliki 3 putra-putri, Angkasa Nasrullah Emir, Alam Raihan Emir, Samudra Rashid Emir. Beliau menyelesaikan Doctor of Filosofinya dari University of Surrey tahun 1997. Begitu juga menyelesaikan dari university yang sama pada tahun 1994 dalam gelarnya yang Master of Science, Satellite Engineering and Satellite Communication. Beliau lulus dari ITB pada tahun 1992 sebagai sarjana teknik elektro. Beliau saat ini adalah anggota Senat Fakultas STI ITB dan juga ketua kelompok keahlian teknik komputer sampai sekarang. Beliau banyak melakukan penelitian, diantaranya adalah gembok elektronik berbasis Internet of Things, mobile ID berbasis iKTP, artificial intelligence untuk transportasi, dan beberapa lainnya. Dan juga beliau aktif di dalam mengembangkan kerjasama penelitian dengan institusi-institusi lain, yaitu dari Kyushu Institute of Technology Jepang, Center for Satellite Communication, University Teknologi Malaysia, Dirjen Bea dan Cukai, dan juga Pusat Teknologi Satelit 8. Beliau juga aktif mempublikasikan artikel-artikel yaitu di dalam jurnal proceeding internasional maupun juga nasional. Telah meluluskan juga mahasiswa dalam program sarjana, magister, dan juga program doktor, dan juga beliau sudah mengabdi, mendapatkan penghargaan pengabdian 10 tahun dari pemerintah. Kami persilahkan Profesor Emir Mauludi Husni untuk membacakan orasi ilmiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Yang terhormat Jenderal Trisno, Wakil Presiden ke-6 RI, Bapak-Bapak Laksamana dan Bapak-Bapak Jenderal dan tamu kehormatan, terutama Ibu Iskandar Alisabana yang sudah datang hadir ke sini. Jadi dalam filsafat kita mengenal manusia sebagai Homo faber atau tool making animal, yaitu makhluk yang pandai membuat perkakas untuk membantu dirinya hidup lebih mudah. Dan juga manusia juga merupakan Homo mensura, yaitu makhluk penilai yang menjadikan manusia sebagai Homo valen, yaitu makhluk yang melakukan inovasi dan petualang. Dalam era sekarang ini, perkakas yang dibuat maupun petualangan yang dilakukan seorang manusia bukan lagi terbatas pada benda secara fisik saja, tapi juga dalam bentuk virtual atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya akan ada, terutama di Indonesia, di daerah yang begitu luas dengan 17.000 pulau, lebih dari 17.000, jadi selalu ada namanya digital divide. Oh, maaf harus kelewat. Jadi selalu ada namanya digital divide. Sekarang pemerintah sudah ada program tol langit, tapi tetap saja ada keterbatasan, terutama di daerah yang belum ada listrik. Jadi punya masalah dalam
pada satellite receivernya. Nah, jadi di sini kami mencoba memberikan alternatif pendekatan yaitu delay tolerant network, di mana di sini diharapkan dengan pendekatan teknologi ini memberikan alternatif yang berbiaya murah dan tepat guna. Apa itu delay tolerant network? Nah ini. Jadi awalnya delay tolerant network itu digunakan Mars mission. Jadi Mars mission. Jadi kalau kita, nah di sini, jadi misalnya di sini rover di Mars harus berhubungan dengan base station di bumi sebelah sini. Jadi kalau kita lihat tidak ada, ini tidak bisa komunikasi secara langsung karena terhalang. Jadi di sini ada satelit di Mars. Jadi ketika ada line of sight, maka data dari rover sini dikirim ke satelit. Tapi di satelit sini tidak bisa berhubungan langsung juga. Jadi ketika ada line of sight, satelit di Mars berhubungan dengan satelit di bumi. Nah, ketika satelit mendapat line of sight dengan base station di bumi, maka dia mengirim data ke base station. Jadi ini berbeda dengan konvensional internet. Jadi pada konvensional internet itu ini tidak akan terjadi karena harus ada end to end connection. Nah di sini jadi ini kelebihan delay tolerant network. Ya, memang, jadi waktu dulu itu deep space communication kecepatannya hanya 3 bit per second. Dengan menggunakan internet ini bisa bisa ada live, bisa kita lihat live apa yang terjadi di Mars. Nah ini jadi inilah asal muasal namanya delay tolerant network. Nah di sini kami mencoba menggunakan delay tolerant network yang sebelumnya untuk Mars mission ini dengan menggunakan kereta api. Jadi file dalam delay tolerant network itu file atau dokumen itu dipecah-pecah menjadi bundle yang banyak. Nah ini jadi ketika ada kereta lewat diambil. Jadi dia dari A kirim ke B, dari B kirim ke A. Jadi bundle itu dikirim tidak sekaligus, dikirim sebagian-sebagian. Nah ini yang ini namanya delay tolerant network. Nah ini kami melakukan eksperimen dengan bantuan PT KAI di Daup 2 Bandung. Di sini, nah ini percis eksperimen kami seperti ini. Kami coba. Nah ini jadi kelebihan dari delay tolerant network ada dia beroperasi pada suatu yang tidak terkoneksi langsung. Dan pada akhirnya semua bundle sampai ke tujuan dan menjadi di convert lagi menjadi file. Nah itu delay tolerant network. Nah ini yang kami coba di jasanya berupa email, news, lalu ada digital courier, telemedicine, dan e-government. Nah ini waktu itu ada 5 mahasiswa, 3 dari 5 mahasiswa itu sedang ambil S3 saat ini. 1 di UGM, 2 di luar negeri.
Nah ini jika electronic network menggunakan satelit. Nah ini introduction dulu, pendahuluan tentang satelit. Jadi satelit yang kita gunakan untuk komunikasi yaitu satelit Telkom atau satelit Palapa itu tingginya 36.000 km di atas permukaan bumi. Dengan ketinggian itu maka satelit akan berputar dengan periode sama dengan periode bumi. Jadi seperti satelitnya Palapa itu selalu di atas Indonesia. Sehingga, tapi tren saat ini adalah, itu yang kecil-kecil itu, jadi yang tadi itu namanya geosynchronous orbit, yang kecil-kecil itu disebutnya low Earth orbit. Jadi ketinggiannya 500 sampai 2000 km. Nah ini yang apa kelebihan low Earth orbit? Jadi yang satu 36.000 km, yang satu 500 km. Jadi satu adalah delay. Yang kedua adalah power. Jadi power itu daya transmisi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi powernya 1/1300. Jadi power dari satelit LEO itu 1/1300 power dari satelit GEO. Jadi sangat kecil. Makanya itu satelit LEO itu bisa dibuat sangat kecil, berukuran 10 cm dikali 10 cm dikali 10 cm. Jadi sangat kecil dan murah. Nah, tapi ini juga digunakan oleh Elon Musk yang Starlink satellite. Jadi menjadi optic on the sky. Jadi kalau kita bandingkan jarak Indonesia ke Amerika itu kira-kira 16.000 km. Jadi sedangkan jarak GEO itu 36.000 km. Jadi lebih dari 2 kali jarak Indonesia ke Amerika. Nah sekarang LEO itu 500. Jadi Elon Musk itu menggunakan satelit LEO 500 km. Jadi jarak Indonesia Amerika 16.000 km ditambah satelit LEO 1.000. Nah, jadi kecepatannya sama dengan kecepatan fiber optik. Hanya dia di on the sky. Nah, itu. Jadi kenapa satelit? Pertanyaannya jadi Indonesia itu negara ketiga di dunia yang menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi komersial. Nah itu yang mengusulkan kebetulan almarhum Pak Iskandar Ali Sabana dari ITB. Nah itu jadi kenapa Indonesia? Karena Indonesia itu tadi ada lebih dari 17.000 pulau. Sehingga kalau kita harus gelar kabel maka waktunya akan lama dan mahal. Jadi alat komunikasi yang paling, infrastruktur komunikasi yang paling tepat di Indonesia adalah satelit. Nah ini, jadi ini contoh jika Giletron Network digunakan untuk sebagai protokol pada satelit LEO. Jadi dia periodenya LEO ini kira-kira 100 menit. Jadi ketika dia berada di atas base station, dia akan kirim data ke bawah, tapi tidak langsung selesai. Jadi sedikit-sedikit. Jadi mungkin 20%. Sampai ke satelit kelima dia bisa mengirim bisa masukkan data hingga 100%. Nah ini jadi ini DTN ini cocok untuk remote area atau kampung terpencil.
Nah, ketika 100% data sudah terkirim, maka dia baru di-convert ke satu file. Nah, ini salah satu kegunaan delay through network pada untuk daerah terpencil menggunakan satelit. Nah, kami juga mengembangkan spacecraft, satelit kecil, CubeSat. Nah, ini jadi sekarang kami sedang melakukan riset untuk Automatic Identification System atau AIS untuk keamanan maritim Indonesia. Juga ini onboard komputer berbasis IP menggunakan delay tolerant network. Nah, ini yang kegiatan yang telah kami lakukan, International Conference on Satellite Technology, lalu kami melakukan kerjasama dengan Kyushu Institute of Technology di Jepang. Nah, kalau dilihat peluang dan peranan, nah ini yang kami usulkan. Jadi diharapkan satelit ini dapat mengumpulkan kearifan lokal di seluruh Indonesia. Dengan bagaimana caranya? Dengan semua orang dapat mengirim pesan apapun. Jadi setiap orang dapat mengirim pesan atau mungkin seperti SMS ke satelit, terutama di daerah terpencil yang belum dapat infrastruktur telekomunikasi. Nah, apa manfaatnya? Jadi setelah itu dapat kearifan lokal dapat didigitalisasi, lalu dapat dilakukan big data analysis, dan dengan artificial intelligence kita dapat gunakan untuk pencegahan bencana, perencanaan wilayah, intelligent transportation system, dan lain-lain. Nah, salah satunya juga yang sedang kami riset yang kami lakukan adalah prediksi arus lalu lintas menggunakan artificial intelligence. Jadi menggunakan CCTV. Jadi kami tidak melakukan perlu survei lagi. Jadi kami lakukan adalah video analisis dari CCTV. Jadi dari CCTV itu kita bisa dapat kepadatan, lalu kecepatan rata-rata dari mobil. Nah, dari situ akhirnya adalah traffic flow prediction. Apa bedanya? Sekarang banyak kita gunakan Google Map atau Waze. Nah, itu bisa dimanipulasi. Kemarin ada yang manipulasi, gimana caranya? Jadi masukkan 100 handphone di satu tas. Jadi kalau kita jalan, maka tidak ada orang lain yang lewat jalan itu. Kenapa? Karena jalan itu sangat padat, padahal hanya satu mobil. Nah, jadi menurut saya lebih akurat kalau di Indonesia itu kalau datanya dari CCTV. Jadi dari CCTV dilakukan video analisis, lalu menggunakan artificial intelligence. Dengan itu kita dapat memprediksi. Jadi yang kami sedang buat adalah CCTV dengan artificial intelligence. Jadi setiap CCTV akan dapat memberikan prediksi. Jadi di CCTV di jalan ini macet, jalan ini lancar, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, jadi delay through network adalah sebuah contoh penggunaan teknologi tinggi yang tepat guna. Jadi awalnya untuk deep space communication di Indonesia dapat digunakan untuk komunikasi daerah terpencil. Jika setiap kampung mengembangkan teknologi tepat guna, maka Indonesia akan kaya dengan inovasi teknologi tepat guna. Jadi inovasi teknologi tepat guna tersebut akan tumbuh dan menambah khasanah kearifan lokal di seluruh Indonesia, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi budaya seluruh masyarakat Indonesia. Nah,
Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada almarhum bapak saya, Insinyur Husaini MED, di mana bapak saya guru sekolah pertanian menengah atas di Bogor, tapi dapat kesempatan untuk ambil master di Amerika. Nah, jadi dan sudah menerbitkan 2 buku. Nah, ini yang mungkin memberi gen kepada saya sebagai akademisi. Lalu juga ibu saya umurnya datang umurnya 79 tahun tapi masih kerja. Mungkin tidak ada yang berani mempensiunkan ibu saya. Karena ibu saya salah satu pendiri ada namanya perusahaan elektronik Data Interchange. Awalnya ibu saya di Bea Cukai, lalu pensiun malah buat perusahaan. Jadi yang dulu yang membuat aturan pabean pakai elektronik, data elektronik. Nah, terus kakak saya Dr. Gigi Eti Mulyana Ustiawati. Nah, keluarga besar kami, keluarga Husaini Asy'ari dan keluarga dari istri Kiai Haji Sanusi Asy'ari, keduanya di Bogor. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya itu keluarga besar Joko Abdullah, ya. Mbah saya dari Cirebon, ya. Nah, jadi keluarga besar ini adik-adik ibu, ya, yang karena ibunya sibuk dari pagi sampai sore sampai malam, jadi menggantikan ibu saya. Terutama terima kasih ke Profesor Wahyuning Ramelan, ya, yang Profesor Genetika di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang dari kecil kalau saya sakit selalu ke situ, ke UI. Jadi saya banyak banyak belajar, ya bukan banyak belajar, banyak melihat di bagaimana namanya riset. Nah, ini keluarga saya, istri saya Ian Rami Andayani, anak pertama saya Angkasa Nasrul Emir, Alam Ryan Emir, dan Samudra Rasid Emir. Terutama, ini anak pertama saya Angkasa autis. Jadi, tapi dia mendapat punya talent melukis. Jadi ini suatu yang istimewa, ya. Jadi ini seperti guide. Jadi kalau saya lihat ke belakang gitu, ya. Waktu dulu setelah lulus saya pernah diajak umroh sama ibu saya. Jadi saya minta, ya mungkin jadi profesor gitu. Rupanya jalan Allah itu beda. Jadi saya diberikan anak autis. Waktu itu saya ketiga anak saya lahir di Malaysia. Waktu itu saya dosen di Malaysia. Terus malah dapat autis pertama karena kami merasa kesulitan gitu, ya, karena autis, hiperaktif dan sebagainya. Akhirnya balik ke Indonesia. Pas balik ke Indonesia kebetulan ada lowongan kerja sebagai dosen ITB, daftar, masuk, keterima. Nah, itu jadi saya anggap, jadi memang kata Ustadz itu hati-hati berdoa di depan Ka'bah. Memang betul tercapai, tapi Tuhan mempunyai cara yang lain, yaitu dengan memberi saya anak autis. Sehingga cita-cita saya tercapai. Nah, itu. Jadi jadi saya belajar banyak. Nah, itulah salah satu cara Allah memberi petunjuk pada hambanya. Lalu yang anak kedua saya Alam, alhamdulillah tingkat 1 TPB STI ITB. Yang ketiga masih kelas 1 SMA. Nah, yang terbesar terima kasih saya ke Bapak Profesor Iskandar Ali Sabana, di mana waktu sebelum lulus mungkin. Jadi saya datang ke Pak Iskandar mengajari saya mendesain sistem satelit. Ya, saya waktu S1 saya juga kurang ngerti. Tapi ilmu itu malah terpakai pada saat ini setelah S3. Kebetulan saya masih ingat
Terima kasih pada Ibu Iskandar Lisabana. Sayang waktu balik ke ITB belum sempat ketemu. Padahal waktu saya Pak Iskandar yang merekomendasikan saya untuk kuliah di Sare, lalu dan saya belajar banyak, terutama Pak Iskandar selalu memberi waktu, walaupun saya hanya bukan siapa gitu, mahasiswa S1 tingkat akhir, tapi beliau memberikan waktu, bahkan saya disuruh datang ke rumahnya, kantornya di Jakarta, apapun yang dibicarakan. Yang kedua adalah Profesor Kus Priyanto yang telah menerima saya sebagai dosen di teknik komputer dan banyak membina saya dan memotivasi saya untuk menjadi profesor. Lalu Pak Adang Suwandi Ahmad almarhum, Pak Camardi Mahbub, yang keduanya adalah yang memberikan rekomendasi untuk proses guru besar. Lalu Prof. Jaka Sembiring dan Pak Nana Ramana yang sebagai dekan dan wakil dekan yang membantu saya dalam proses ke guru besar, dan Profesor Yanuar Shah Harun. Itu jadi saya awalnya saya diminta oleh Pak Kus Priyanto ke Pak Yanuar Shah Harun. Jadi karena Pak Yanuar Shah Harun ketua TPAK di Jakarta, jadi untuk publikasi saya cukup nggak? Jadi Pak Yanuar Shah Harun yang memberi saran. Jadi publikasi harus seperti ini. Lalu di sini seluruh anggota kelompok keahlian teknik komputer, seluruh anggota kelompok keahlian teknik kendali, seluruh anggota lab sistem kendali dan komputer, seluruh staf administrasi di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Nah, di sini alumni, waktu di Inggris dulu alumni Job Sare 93 sampai 97, yaitu Pak Arif Yahya, Pak Alex Sinaga, yang keduanya pernah mantan dirut PT Telkom. Lalu ada Pak Wisata Agung, Pak Radian, Krisna, dan Zulheldi. Ya, walaupun ya alhamdulillah, walaupun bukan dirut tapi saya sudah mencapai profesor. Lalu kawan-kawan teknik elektro angkatan 87, kawan-kawan ITB angkatan 87, lalu kakak pramuka ITB banyak yang hadir sini. Lalu kawan-kawan di SMA Regina Pacis Bogor dan SMP Negeri 4 Bogor. Ya, selanjutnya saya bacakan kode kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 14 Maret 2020, Profesor Emir Mauludi Husni. Terima kasih. Masih Profesor Emir, saya kembali ke tempat. Para hadirin kami muliakan, terima kasih telah dengan sabar mendengarkan orasi ilmiah di Profesor Pembawa Orasi Ilmiah, yaitu Profesor Diki Rezadi Munaf dan Profesor Emir Mauludi Husni pada hari ini. Dan selanjutnya sidang hari ini resmi kami tutup.
Selanjutnya adalah sesi foto bersama Ketua dan Sekretaris Sidang dengan Guru Besar Pembawa Orasi Ilmiah. Kepada Profesor Freddy Permanazen, Profesor Taufan Barhendrajana, Profesor Diki Rezadi Munaf, dan Profesor Emir Mauludi Husni, kami mohon menempatkan diri di tengah panggung. Kepada Profesor Freddy Permanazen, Profesor Taufan Barhendrajana, Profesor Diki Rezadi Munaf, dan Profesor Emir Mauludi Husni, kami mohon untuk meninggalkan panggung. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian orasi ilmiah Guru Besar bersama Profesor Diki Rezadi Munaf dan Profesor Emir Mauludi Husni telah kita ikuti bersama. Kepada tamu undangan, kami silakan untuk menikmati santap siang yang telah disediakan di sisi utara Aula Barat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin. Mohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan acara ini. Selamat siang.